Lawan Korea Selatan di perempat final, ajang balas dendam Shin Tae-yong. Alhamdulillah, Nathan kembali bersama timnas Indonesia U23. Bukti kesetiakawanan Justin Hubner juga dirasakan Marcelino. Shin Tae-yong lupakan insiden lemparan telur, tak memaksa timnas Indonesia U23 balas dendam ke Korea Selatan. Tak disangka Korea Selatan ternyata ketakutan dengan tiki-taka timnas Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Lawan Korea Selatan di perempat final, ajang balas dendam Shin Tae-yong. Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Korea Selatan, menghadapi momen penting di perempat final Piala Asia U23 2024. Meski pernah sukses membawa Korea Selatan menjadi juara Piala AFF Asia Timur pada 2017, kontraknya tidak diperpanjang setelah kegagalan di Piala Dunia 2018. Pada saat itu, Korea Selatan gagal lolos dari fase grup, dan Shin Tae-yong dan timnya bahkan tidak disambut dengan baik ketika kembali ke negara mereka. Mereka dilempari bantal guling dan bahkan telur di bandara. Setelah itu, Shin Tae-yong meninggalkan posisinya dan akhirnya menjadi pelatih timnas Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, sepak bola Indonesia menunjukkan perkembangan positif, dengan prestasi seperti melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mencapai 16 besar Piala Asia 2023. Sekarang, timnas Indonesia U23 yang dilatih oleh Shin Tae-yong akan menghadapi timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Pertandingan ini penting bagi kedua tim, karena tim yang kalah akan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Apakah Shin Tae-yong akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan balasan kepada masyarakat sepak bola Korea Selatan dengan membawa timnas Indonesia U23 ke semifinal? Pertandingan antara timnas Indonesia U23 dan timnas Korea Selatan U23 akan menjadi tontonan menarik untuk dinantikan. Alhamdulillah, Nathan kembali bersama timnas Indonesia U23. Nathan Choeaon baru saja kembali dari Belanda setelah membantu timnas Indonesia di Piala Asia U23. Sekarang, ia sudah kembali lagi ke Qatar setelah mendapat izin dari klubnya, Heerenveen. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan kabar baik bahwa Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan untuk terus membela timnas Indonesia di Piala Asia U23. Awalnya, Heerenveen hanya memberi izin untuk fase grup, tapi setelah Indonesia lolos ke perempat final, situasinya berubah. PSSI berupaya meyakinkan Heerenveen untuk memperpanjang izin Nathan, dan setelah mendapat restu, Nathan langsung terbang ke Doha, Qatar. Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam proses ini, termasuk supporter yang turut berupaya meyakinkan Heerenveen melalui media sosial. Terima kasih dukungan supporter YG mengharapkan Nathan dilepas klubnya. Sampai-sampai banyak singgah komentar dengan sangat sopan ke sosmednya Heerenveen, kata Erick. Meskipun tidak mudah, Erick bersyukur bahwa semua pemain yang diinginkan oleh pelatih tersedia. Sekarang fokusnya adalah memberikan usaha dan doa terbaik demi hasil terbaik di babak 8 besar. Bukti kesetiakawanan Justin Hubner juga dirasakan Marcelino. Pertandingan sengit antara timnas Indonesia U23 dan Yordania U23 baru saja berlangsung, menghadirkan momen luar biasa dari Justin Hubner. Saat Marcelino Ferdinand bersiap untuk mengeksekusi penalti penentu, tindakan penuh kesetiakawanan dari Hubner menarik perhatian banyak orang.
Dalam pertandingan di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa minggu lalu, Timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Yordania U23 dengan skor 4-1, melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Namun, yang menarik bukan hanya kemenangan itu, tetapi juga tindakan heroik Hubner yang melindungi rekan setimnya dari provokasi lawan. Momen bersejarah itu terjadi sebelum Marcelino Ferdinand mengambil tendangan penalti, ketika pemain Yordania berusaha mengganggu konsentrasi sang eksekutor. Tanpa ragu, Hubner melangkah maju untuk melindungi Marcelino, menciptakan momen dramatis yang akan dikenang dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tindakan ini tidak hanya menunjukkan kualitas sebagai atlet, tetapi juga karakter dan semangat tim yang kuat dalam Timnas Indonesia U23. Dengan penuh keberanian, Hubner menegaskan bahwa kesetiakawanan adalah inti dari permainan sepak bola yang sejati. Aksi kesetiakawanan yang ditunjukkan oleh Justin Hubner telah menjadi perbincangan banyak orang. Ini terjadi saat Marcelino Ferdinand akan mengeksekusi penalti melawan Yordania U23, di mana pemain lawan mencoba mengganggu dan memprovokasi. Justin Hubner segera melangkah maju untuk melindungi Marcelino dari gangguan tersebut. Sintayong lupakan insiden lemparan telur, tak memaksa Timnas Indonesia U23 balas dendam ke Korea Selatan. Duel antara Timnas U23 Indonesia dan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 2024 semakin menarik karena membawa banyak cerita menarik. Bagi Sintayong, pelatih Timnas Indonesia dan mantan pelatih Timnas Korea Selatan, ini menjadi kesempatan untuk membuktikan dirinya di hadapan publik Korea Selatan. Sebelumnya, Shin mengalami insiden kurang menyenangkan ketika supporter Korea melempari telur kepadanya, setelah kegagalan Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Meskipun kontraknya tidak diperpanjang karena dianggap gagal membawa prestasi bagi Timnas Korea Selatan, Sintayong menyatakan bahwa ia tidak memendam dendam terhadap peristiwa tersebut. Bagi Shin, fokusnya saat ini adalah memimpin Timnas Indonesia dengan baik. Timnas U23 Indonesia telah menunjukkan performa solid di Piala Asia U23 2024, yang membuatnya yakin bahwa masalah masa lalu tidak akan mempengaruhi motivasinya. Sintayong telah membawa perubahan positif dalam Timnas Indonesia, membangun fondasi yang kuat dan menghadapi berbagai tantangan, termasuk pandemi COVID-19. Meskipun meniti karir di Indonesia setelah meninggalkan Timnas Korea, Sintayong bertekad untuk terus berjuang demi kemajuan sepak bola Indonesia. Dengan kontraknya yang diperpanjang hingga 2027, Sintayong berjanji untuk memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia, tanpa ada rasa penyesalan atas keputusannya. Tak disangka, Korea Selatan ternyata ketakutan dengan tiki-taka Timnas Indonesia. Kim Min-woo, bintang Timnas Korea Selatan U23, memberikan pandangannya tentang kekuatan Timnas Indonesia U23 menjelang pertandingan perempat final Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis 25 April malam waktu setempat. Kim Min-woo, yang mencetak gol kemenangan Korea Selatan melawan Jepang dalam pertandingan terakhir Grup B, mengamati bahwa Timnas Indonesia memiliki kualitas dalam melakukan serangan pendek atau tiki-taka. Pemain Indonesia energik dan punya daya jelajah yang luas di lapangan. Mereka juga punya operan 1-2 yang cepat, kata Kim Min-woo dikutip dari Korea Times. Korea Selatan, yang menghadapi Indonesia sebagai satu-satunya tim debutan di Piala Asia U23, mengalami kesulitan dalam hal kondisi fisik pemain. Pelatih Hwang San-hong melakukan perombakan besar-besaran saat melawan Jepang di pertandingan terakhir Grup B. Hwang melakukan rotasi sebanyak 10 pemain, kecuali bek kiri Hyun Taek-cho yang tetap menjadi starter. Pemain lainnya, termasuk kiper, diganti. Salah satu pemain yang absen dalam pertandingan melawan Jepang adalah Liang Jun, pencetak gol terbanyak tim dengan 3 gol selama turnamen, karena cedera. Ada beberapa masalah cedera di dalam tim dan ini adalah situasi yang sulit. Namun, saya ingin menghargai semangat juang para pemain dalam pertandingan melawan Jepang, kata Hwang San-hong seperti dilansir dari situs resmi AFC. Ini bukan akhir dari turnamen, tetapi awal yang baru.
Indonesia adalah lawan yang tangguh, sehingga kami harus mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan selanjutnya, tambahnya. Sementara itu, timnas Indonesia tidak mengalami masalah serius terkait kondisi fisik pemain. Kembalinya Nathan dari SC Heerenveen dan Ramdaan Sananta dari akumulasi kartu juga menambah kekuatan timnas Indonesia.